Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial. Ya teman-teman, seperti biasa kita buat konten dadakan jam 21:09 ya, jadi jam 9:09. Nah jadi seperti inilah kalau kita membuat konten sesuai hobi, sesuai skill, sesuai pekerjaan. Itu Anda bisa membuat konten dadakan karena Anda menguasai materi. Dan jangan lupa, setiap membuat video isi suara asli tujuannya supaya aman 100%, supaya Anda itu pasti bisa monet. Bukan, oh ini lo bisa monet 10 orang, yang gagal monet 1 juta orang. Biar tidak seperti itu, supaya teman-teman ini 100% monet. Kalau memakai trik yang saya lakukan 100% monet. Nah, kenapa saya kali ini membuat konten dadakan? Sebenarnya rencananya tidak buat konten ya, karena masih sibuk di servis HP. Kebetulan servisan agak lumayan rame sekarang. Tetapi karena ada banyak yang gagal paham ya mengenai trik upload video, dan ada banyak akun palsu yang saya tahu itu pasti dari channel besar, entah siapa itu ya. Jadi saya pura-pura aja nggak tahu intinya, yang memojokkan channel ini. Jadi saya hanya ingin membuktikan bahwa saya tidak salah. Jadi buat teman-teman, jadilah YouTuber cerdas supaya teman-teman tidak gagal paham dan tidak kena tipu. Kenapa saya bahas seperti itu ya? Supaya ya lebih jelas ya. Jadi saya akan membuat konten kali ini mungkin korban YouTuber besar tipu-tipu tambah banyak. Jadi buat YouTuber besar yang nggak nipu ya nggak usah panik ya. Yang saya bahas kan yang nipu saja. Jadi yang nggak merasa nipu ya nggak usah panik gitu intinya ya. Biar gampang intinya. Saya kenapa bahas ini? Saya kasihan sekali dengan YouTuber pemula yang mereka gagal paham membuat konten-konten yang berbahaya, tapi dibilang bisa ngasilin gaji ratusan juta, puluhan juta, atau bisa puluhan juta atau jutaan per hari, ratusan juta, miliaran. Yang saya hanya kasihan sekali mereka yang belum paham. Seperti tadi teman-teman, saya membuat jadi ada YouTuber baru yang mungkin ini saya keras seperti ini tujuannya supaya Anda sukses ya. Jadi bukan membuli ini. Anda kalau kuat dibully dijelasin seperti ini Anda akan sukses. Tapi kalau Anda tetap kukuh, kalau Anda udah salah tapi tetap kukuh, ya Anda bego ya, Anda bakalan susah jadi YouTuber sukses. Ini salah satu yang tadi teman-teman, ini saya bahas kenapa ini penting sekali, karena ini akan banyak bisa gagal paham. Nah seperti ini ya. Gak usah dongo menanggapi kenyataan setelah upload video, kenalah hak cipta. Nah, ini nama channelnya ya. Katanya setelah upload video kena hak cipta. Itu pernyataan masuk akal nggak? Setelah saya buka, teman-teman bisa buka ini channelnya. Konten reupload. Jadi kalau konten reupload itu risikonya memang kena hak cipta itu wajar. Ini teman-teman supaya gampang ya. Ini saya tunjukin langsung. Ada yang mereupload video saya kan nggak klaim ya. Kalau saya memang nggak saya klaim ya. Ini seperti ini misalnya ya. Ini ya. Ini hak cipta seperti ini. Cara melihatnya teman-teman buka YouTube Studio. Ini maaf ada. Nah ini ya hak cipta. Ini banyak sekali channel yang udah nge-upload video saya teman-teman. Nama channelnya juga jelas. Ini kemiribannya 100%. Kalau channel seperti ini, kalau didaftarin, kalau lolos sudah pasti kena konten yang digunakan ulang ya. Karena ini nggak kena hak cipta karena saya nggak klaim. Jadi kalau mau klaim ya bisa seperti ini ya. Atau permintaan penghapusan atau daftar di hak cipta. Kalau saya daftarin di hak cipta video tersebut, dia udah kena hak cipta. Kalau enggak ya enggak gitu. Saya memang males karena masih sibuk di servis HP. Jadi seperti ini ya yang menyebabkan hak cipta itu masuk di pemberitahuan seperti ini. Makanya buat teman-teman yang reupload, misalnya ya, mungkin ada ya kita kasih contohnya dah. Reupload video short Upin Ipin dapat gaji 200 juta. Kan ada orang yang nonton mungkin 1 juta orang ya. Yang ngebuat video seperti itu ada 1000 orang. Mungkin yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan berhasil. Yang nomor 7 udah masuk ke pemberitahuan yang nomor 1. Kalau mirip, yang nomor 8 juga masuk. Jadi mereka akan kena konten yang digunakan ulang. Ataupun mereka bisa disuruh penghapusan. Dan ini kena take down namanya. Kalau 3 video mau di take down langsung, channelmu dihapus. Itu jelas ya. Jadi nggak ada yang gaji. Ya kalau ada masih, saya berani nantang ya. Misalnya reupload konten quote dapat gaji 100 juta. Kalau ada 1 orang yang dapat gaji, tunjukin ke saya. Bukan ya gajinya bukan di Social Blade ya, karena ditunjukin gaji di Social Blade. Itu kayak orang bego aja ya ngetes. Kalau ngetes gaji di Social Blade itu kalau pemula wajar teman-teman. Tapi kalau YouTuber senior itu namanya kalau nggak nipu ya bego. Saya ngomong tegas ya. Faktanya supaya teman-teman tidak jadi korban. Jadi jelas ya, kena hak cipta itu masalah di konten seperti ini ya. Ini seperti ini yang reupload saya ya, ada banyak ya. Tapi saya kan nggak apa-apain, ini nggak kena. Tapi mereka daftar monetisasi, mereka kena konten yang digunakan ulang karena udah ada yang upload duluan saya. Gitu loh biar paham ya yang tadi. Atau yang kemarin ya, ini 1 ya, hak cipta ya. Yang sering gagal paham seperti ini. 2 mengenai Social Blade. Saya kemarin intinya saya dibilang bohong mengenai apalah. Dia bilang estimasi Social Blade itu udah bener.
Intinya seperti itu ya kira-kira ya. Nggak salah orang ngucapin estimasi Social Blade. Tapi faktanya kita cek saja channelnya Insan Tutor teman-teman. Estimasinya nggak benar ya. Kita cek Insan Tutor mana ya. Kita cek aja di sini ya. Mana yang ngetiknya Insan Tutor? Nah, teman-teman bisa lihat ya, estimasi Insan Tutor adalah 41 sampai 658. Jadi estimasinya antara 600.000 sampai 10 juta ya. Jadi seharusnya kalau estimasi kan di tengah-tengah. Ini faktanya. Penghasilan Insan Tutor terbaru. Ini saya dapat chatnya tadi ya, saya baru WA tadi. Mana ini tadi ya? Nah, ini teman-teman, langsung ya. Penghasilan 28 hari Insan Tutor adalah 12.700.000. Jadi di atas estimasi. Nah, bagaimana kalau ada teman saya ini teman-teman? Biar jelas ya. Kalau estimasi itu benar kan seharusnya di tengah, ini udah di atas. Di atas antara 600 sampai 10 juta dapatnya malah 12.700.000. Berarti nggak benar. Kita cek Togu official ya. Ini 5.000 sampai 8.000. Ini sekarang habis monet. Nah, ini waktu beliau channelnya ini gunungnya lihat nih. Ini sekitar kan 5.000 ini grafiknya segini ya, ini berarti 5.000. Kalau seperti ini sekitar ya antara 60.000 sampai 70.000 ya. 70.000 kan udah 70.000 itu sekitar 1 miliar lebih teman-teman. Sampai 12 miliar. Seharusnya mereka kan dapat gaji 3 miliar. Faktanya waktu channel Togu itu meledak, gajinya di sini ada. Lebih jelas ya, supaya ini saya ngomong ada bukti teman-teman. Supaya tidak dibilang fitnah ya. Maaf videonya mungkin agak panjang, tapi supaya teman-teman ini tujuannya nggak dibodoh-bodohi lagi ya. Mana itu gajinya Togu official? Nah ini teman-teman, waktu masih monet itu gajinya 14 juta. Diestimasinya adalah 1 miliar sampai 12 miliar. Tapi dapatnya 14 juta, berarti jauh di bawah. Makanya YouTuber yang membahas gaji Social Blade selalu mencari konten-konten yang membahas video short. Karena yang membahas video short itu akan kelihatan otomatis gajinya gede. Karena RPM video short itu sangat kecil. Antara 150 rupiah, mungkin ada yang 200 rupiah, ada 250 rupiah, ya beda-beda ininya. Ada yang 500 rupiah, tapi itu adalah RPM yang sangat kecil sekali. Jadi yang membuat video short yang meledak tentunya di Social Blade akan kelihatan sampai 500 sampai 2 miliar. Nah, itu udah dibilang, dapatkan gaji 2 miliar hanya dengan reupload Upin Ipin. Kenyataan Anda akan kena konten yang digunakan ulang karena banyak sekali yang ngebuat. Ingat ya, umpamanya video tersebut ditonton 1 juta orang, mungkin ada 10.000 orang yang ngebuat. Yang nonton siapa? Karena udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin ada yang nonton. Yang ketujuh siapa yang nonton? Jadi jam tayang kalian nggak akan lolos, itu mereka sudah tahu ya, kalian nggak akan sukses. Jadi yang mereka cari adalah supaya teman-teman menarik, karena konten yang membahas cara mudah menghasilkan uang itu akan banyak yang nonton. Kalau saya nggak mau buat kayak gitu ya, kenapa? Kasihan teman-teman kita. Karena dari dulu udah puluhan juta YouTuber kita yang gagal, sebagian besar mereka kena konten yang digunakan ulang sebanyak 90%. Jadi ini fakta ya, jadi estimasinya salah ya, atau teman-teman bisa cek channelnya Dharma Jaya mungkin ya, saya udah sering bahas sih, supaya teman-teman nggak dibodoh-bodohi lagi ya. Dharma Jaya ya, kita ketik Dharma Jaya. Ini kita ketik Dharma Jaya, di sini sekarang kan 9.000 sampai 150, ini sekitar 9.000 sekitar 140 juta ya sampai 2,2 miliar teman-teman. Nah, tapi ini sekarang ya, dulu estimasinya adalah 700 juta sampai 700 juta sampai 7 miliar kalau tidak salah. Gajinya waktu itu adalah 3,2 juta. Bisa ditanyakan di channel ini, tapi sekarang nggak dapat hasil sama seperti Mas Togu tadi ya. Karena kena konten yang digunakan ulang. Jadi YouTuber besar yang main video short reupload tanpa suara, tanpa muka, sekarang mereka banyak yang kena konten yang digunakan ulang. Jadi buat teman-teman ya teman-teman, ini YouTuber besar loh yang mereka buat duluan reupload, mereka kena. Tapi buat teman-teman yang belakangan tentunya jam tayang nggak akan tembus ya. Intinya makanya mereka sangat benci kalau teman-teman memakai upload video, karena cepat jam tayangnya tembus, otomatis belangnya mereka akan ketahuan. Sekali lagi, kalau ada yang membahas 3 juta per hari dari reupload, tunjukkan nanti satu channel yang mendapat benar-benar real 3 juta per hari dari nonton channel tersebut. Saya kasih iPhone. Saya udah ngomong berapa kali hal ini ya, tapi belum ada yang berani nunjukin ya. Yang penting mereka hasil nonton di sana ya, bukan yang dibahas channel yang udah jadi dibahas ya. Tetapi mereka udah buat, udah setahun lebih ya dibahas. Udah 5 tahun lebih itu channel-channel yang membahas cara mudah menghasilkan uang teman-teman. Dan satu orang pun belum ada yang dapat penghasilan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tidak ada. Sekali lagi kalau ada mereka yang dapat, saya kasih iPhone ya. iPhone lama saya kan banyak. Jujur iPhone lama ya, biar nggak salah nanti.
bukan iPhone 11 Pro Max ya. Ya seperti itu ya. Jadi supaya teman-teman tidak gagal paham. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini teman-teman. Yang ketiga, kemarin ada yang bilang dismonet gara-gara upload video. Setelah saya lihat, saya cek ya, pemberitahuannya itulah konten yang digunakan ulang. Tentu saja konten yang digunakan ulang itu tentunya mereka membuat video yang ngerekam mungkin sebuah pertandingan sepak bola, merekam apa namanya, doa-doa ya yang mereka rekam. Ada orang yang duluan upload, meskipun mereka rekam sendiri, mereka belakangan upload. Kadang-kadang belum diklaim seperti tadi ya, seperti yang saya lakukan. Saya belum ngeklaim, mereka nggak kena. Tapi suatu saat mereka diklaim, ya kena, intinya seperti itu. Biar tidak seperti itu. Jadi konten original pun kalau teman-teman nggak tambahkan suara asli, umpamanya ngerekam sebuah perannya, itu bisa kena. Nah, ini saya pesan saya buat teman-teman supaya lebih cerdas. Reupload Upin Ipin atau reupload quote, reupload AI dapat gaji 200 juta, itu kan gajinya gede. Kenapa mereka nggak buat sendiri? Saya bertanya seperti itu ya, nggak ada yang bisa jawab ini. Jawabannya pasti bakalan pelintat-pelintut, saya yakin. Ada lagi membahas reupload Upin Ipin dapat gaji 200 juta per bulan, 1 juta per hari, 3 juta per hari. Tetapi mereka sendiri membuat konten original. Ada muka, ada suara. Kalian disuruh buat konten reupload. Jadilah YouTuber cerdas supaya tidak gagal paham seperti yang tadi. Nah, seperti itu saja pembahasan kali ini. Semoga teman-teman jadi YouTuber cerdas. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.